Hai Tesla World, welcome back to Tetsuma. Masih bareng Rahma Segat Tetsuma Konten dan masih bareng Belisuma juga as main behind the concept. Kita masih bahas putaran gadget dan kali ini aku bakalan ngebahas salah satu handphone yang udah aku bawa selama 1 bulanan, yaitu Vivo T1 Pro. Gimana? Udah matching belum bajuku sama handphonenya? Nah, selama sebulan ini ada beberapa hal yang aku rasain daripada si Vivo T1 Pro ini, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Jadi sekiranya video ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk pertimbangan mau bungkus si Vivo T1 Pro di bulan ini ataupun di bulan-bulan berikutnya. Atau yang mungkin lagi nabung mau beli si Vivo T1 Pro, bisa banget pakai video ini untuk menyesuaikan kebutuhan kalian. Nah, untuk si Vivo T1 Pro ini pertama rilis harganya 4,9 juta, tapi sayangnya dia hanya ada di satu varian aja, yaitu RAM-nya 8GB dan memori internalnya 128GB. Tapi sekarang udah mulai ada di angka 4,2 sampai 4,5 juta. Penasaran apa aja hal-hal yang udah aku rasain selama sebulan? Langsung aja kita tonton video sampai akhir ya. Nah, yang pertama soal performanya. Untuk performanya sendiri, mungkin ini jadi salah satu jualan utama daripada si Vivo T1 Pro ini. Karena dia dibekali dengan chipset yang paling aman saat ini, yaitu Snapdragon 778G 5G. Ada embel-embel 5G-nya. Dan memang secara keseluruhan pengalaman dari para pengguna, chipset ini memang aman banget untuk dipakai sehari-hari ataupun ngelibas game yang sekiranya kayak Mobile Legends ataupun sampai yang kayak Genshin Impact kayak gitu. Dan Rahma juga udah sempat coba untuk main game itu sendiri. Selama Rahma pakai untuk ngegas di game kekinian seperti Genshin Impact, mendapat settingan grafis medium 60 fps dan saat dimainkan terasa lancar dan minim stutter, suhunya juga masih tergolong aman dan grafiknya sangat enak dipandang. Dan pada game baru seperti Apex Legends mendapat settingan recommend grafik HD, frame rate high, dan saat dimainkan terasa grafiknya lebih matang dan enak untuk ditata. Untuk frame rate-nya juga terjaga dengan baik, cukup stabil dan minim stutter, serta suhunya juga masih terasa aman dari awal hingga akhir main permainan. Jika dibandingkan dengan rivalnya yang lain seperti Samsung A33 dan 9 Pro Plus, settingan Apex Legends T1 Pro lebih tinggi ketimbang dua rivalnya ini. Sebelumnya kita sudah coba compare ketiganya, jadi buat kalian yang penasaran bisa cek videonya di kanal YouTube kita ya. Nah, saat Rahma gunakan untuk main game udah mampu banget untuk ngelibas game-game yang kayak Genshin Impact ataupun game-game yang memang saat ini sedang ramai dimainkan. Apalagi untuk sehari-hari ini juga aman dan dia tuh minim stutter ya menurut Rahma. Dan dari semua aktivitas yang sudah Rahma lakukan di handphone ini, untuk scroll sosial media itu experience-nya juga smooth banget, apalagi untuk baca-baca artikel yang memang tulisannya cukup kecil itu masih tajam dan masih jelas, jadi masih nyaman untuk di penglihatan itu sendiri. Dan terlebih lagi si Vivo T1 Pro ini juga dibekali dengan flagship liquid cooling yang mana ini membantu untuk menstabilkan suhu dari handphone itu sendiri. Jadi pada saat main game itu berasa banget emang suhunya masih stabil, nggak anget sampai yang bener-bener bikin tangan gak nyaman gitu. Jadi aman sih. Nah, maka dari itu Rahma udah sempat coba Geekbench dan ATUTU di Vivo T1 Pro ini. Langsung aja hasilnya. Jadi menurut Rahma, performanya si Vivo T1 Pro ini memang menjadi best value dari handphone ini sendiri sih. Next, sektor baterai. Untuk baterai sendiri kapasitasnya 4700 mAh, mungkin terkesan nanggung, kenapa nggak 5000 mAh aja yang langsung ya. Tapi ini masih aman sih menurut Rahma, karena sehari-hari itu rata-rata dapat di 7 jaman dalam penggunaannya. Kita udah sempat tes gaming dan menghasilkan pada game Apex Legends dengan settingan grafik normal, frame rate normal pada T1 Pro selama 30 menit menghabiskan 12%. Lalu Genshin Impact dengan settingan medium 60 fps, Vivo T1 Pro menghabiskan 9%, dan tes YouTube selama 1 jam pada Vivo T1 Pro menghabiskan 8%. Dan salah satu poin pentingnya lagi ini adalah kecepatan chargingnya ini cukup kencang karena Vivo T1 Pro ini mendukung kecepatan charging 66 watt yang mana ini salah satu terkencang di kelasnya. Untuk dari persentase 0 sampai 100% dalam kondisi mati bisa terisi dengan waktu 30 menitan. Untuk Rahma pribadi, pengisian daya yang cepat lebih memberikan experience menyenangkan karena kita misalnya mau ada kegiatan keluar dan cepat-cepat, kita nggak perlu nge-charge lama-lama dan nungguin dia sampai penuh gitu. Apalagi dengan konsumsi dayanya yang baik, menjadikan poin plus yang cocok dipegang oleh Vivo T1 Pro. Next, pada sektor desain. Untuk desain sendiri bisa dilihat si Vivo T1 Pro ini menurut aku stylish, terlebih lagi desainnya itu
kayak bener-bener nyaman sih ya, karena dia di sebelah-sebelah ini tuh melengkung, jadi dia kayak enak aja di genggaman gitu. Dan untuk di bersihnya sendiri juga nggak terlalu tebal, terlebih lagi dengan kameranya yang stand out, dan warnanya apalagi yang varian ini Cyan Turbo, dia memiliki gradasi gitu, dia berubah-ubah, bisa jadi ungu, bisa jadi biru, jadi dia warnanya tuh anti mainstream dan emang kayak eye-catching banget, terlebih lagi pada kameranya. Cuman yang kurang di sini menurut aku sih di bagian depannya ya, karena di bagian depannya ini masih mengadopsi gaya Infinity U display, jadi kayak aduh ini ngebosenin banget, kurang update, kurang sesuai sama keluaran tahun 2022. Dan terlebih lagi untuk di bagian belakang ini menurut aku ada poin plusnya, karena pertama dia nggak fingerprint magnet. Mungkin tidak fingerprint magnet ini juga didukung daripada finishingnya itu sendiri ya. Walaupun dia memang dari polikarbonat, dari plastik, cuman dia beda daripada rival-rivalnya yang memang ada di kelasnya dia sendiri. Dengan finishingnya yang halus, tapi dia tuh kesat, dia nggak ada bekas sidik jari yang mudah menempel. Dan memang looknya tuh kayak premium gitu, nggak kayak plastik-plastik biasa. Sektor berikutnya adalah konektivitas 5G yang sudah tertanam di Vivo T1 Pro ini. Siapa sih yang mau beli handphone tapi dipakai buat bentar-bentar? Pastinya kita say no ya duluan. Kalau udah ada 5G, mungkin buat kawasan tempat tinggal atas lower yang udah mendukung 5G, ini jadi salah satu poin plus banget, apalagi untuk penggunaan jangka panjang atau long term, 5G ini penting banget sih. Kalau emang udah semua serempak 5G, nggak mungkin kita masih tetap 4G, ya kan? Next ke sektor kamera. Untuk kamera sendiri desainnya udah stand out, kemudian ada triple kameranya. Apakah hasilnya juga sebagus itu? Se-stand out itu kah? Rahma udah sempat foto-foto beberapa, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Kalian langsung aja lihat hasilnya, dan Rahma juga bakal kasih gimana sih perspektif Rahma terkait hasil dari si kamera Vivo T1 Pro ini. So, langsung aja check this out. Untuk hasil white balance-nya sendiri terjaga dengan baik, walau kadang akan terlihat sedikit warm, dan lensa ultrawide-nya juga bekerja dengan baik, serta distorsinya masih tergolong baik dan masih aman untuk kita unggah. Untuk kamera makronya sendiri menghasilkan detail yang baik seperti foto bunga yang seratnya masih terbilang detail dan menghasilkan blur yang cukup dramatis. Dan pada night mode-nya, Vivo T1 Pro tergolong baik karena meningkatkan brightness di tempat gelap, tapi pada bagian lampunya tuh juga masih aman karena dia nggak over brightness. Perekaman resolusi 4K pada Vivo T1. Perekaman resolusi Full HD 60 fps pada Vivo T1 Pro. Kamera depan Vivo T1 Pro menggunakan steady face. Ini backlight-nya. Hasil dual view Vivo T1 Pro. Jadi muka kita kelihatan dan di depan kita tuh juga kelihatan.
Nah, dari tadi aku udah ngomongin sektor kelebihan yang memang ada di Vivo T1 Pro ini. Nah, sekarang ada pertimbangan juga nih kekurangan dari si Vivo T1 Pro ini. Yang pertama, dia kapasitasnya cuma 128 GB. Karena memang Vivo T1 Pro ini hadir dengan satu varian aja, yaitu dengan RAM 8 GB dan memori internalnya 128 GB. Dan untuk di slot SIM card-nya itu tidak mendukung adanya input memori eksternal. Jadi buat tes lover semuanya yang memang senang koleksi foto ataupun video pasti masih ngerasa kurang dengan kapasitas 128 GB ini. Nah, berikutnya yang bisa dijadikan pertimbangan adalah belum adanya stereo speaker di Vivo T1 Pro ini. Dia masih mengadopsi mono speaker, jadi buat tes lover yang sering nonton YouTube ataupun main game atau nonton-nonton drama Korea kali ya. Jadi output daripada audionya tuh hanya satu sisi aja di bagian bawah, nggak di dua sisi gitu. Jadi keluarnya hanya di bagian kanan, nggak kanan kiri. Mungkin ini jadi salah satu hal yang cukup minor. Terlebih lagi buat tes lover yang memang sangat memperhatikan audio itu sendiri. Oke, itu dia tadi kelebihan dan kekurangan yang aku rasain selama sebulan bawa si Vivo T1 Pro ini. Jadi gimana nih tes lover menurut kalian? Tapi menurut Rahma pribadi, dengan beberapa poin plus yang dibawa oleh Vivo T1 Pro masih layak banget sih buat dipinang di tahun 2022 ini. Walaupun memang ada beberapa kekurangan minor yang masih bisa tertutupi dengan poin-poin plusnya tadi. Buat kalian yang mau bungkus si Vivo T1 Pro, bisa banget melalui link pembelian di description box kita. So, thanks for watching video sampai akhir. Don't forget to subscribe and turn on notification. Akhir kata, bye dan see you on the next video.